Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unzila Zaifah, NIM 2019-1090-1001 dari Prodi S1 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya berupa UAS Teknik Tenaga Elektrik. Nah, di sini ada 3 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu motor sinkron, yang kedua motor induksi, dan yang ketiga motor desisan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai motor sinkron. Motor sinkron atau motor arus bolak-balik adalah suatu mesin yang berfungsi mengubah energi listrik arus bolak-balik atau AC menjadi energi gerak atau mekanik berupa putaran rotor. Nah, motor arus bolak-balik terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang diam atau stator dan bagian yang bergerak atau rotor. Nah, ini merupakan gambar dari motor sinkron. Ada bagian rotor dan ada bagian stator. Nah, untuk motor sinkron ini mempunyai prinsip kerja. Nah, prinsip kerjanya yaitu motor sinkron serupa dengan motor induksi, yang mana keduanya mempunyai belitan stator yang menghasilkan medan putar. Tidak seperti motor induksi, motor sinkron dieksitasi oleh sebuah sumber tegangan DC di luar mesin, dan karenanya membutuhkan slip ring dan sikat atau brus untuk memberikan arus kepada rotor. Pada motor sinkron, rotor terkunci dengan medan putar dan berputar dengan kecepatan sinkron. Jika motor sinkron dibebani ke titik di mana rotor ditarik keluar dari keserempakannya dengan medan putar, maka tidak ada torque yang dihasilkan dan motor akan berhenti. Motor sinkron bukanlah self-starting motor karena torque hanya akan muncul ketika motor bekerja pada kecepatan sinkron. Karenanya, motor memerlukan peralatan untuk membawanya kepada kecepatan sinkron. Motor sinkron menggunakan rotor belitan. Jenis ini mempunyai kumparan yang ditempatkan pada slot rotor. Slip ring dan sikat digunakan untuk mensuplai arus kepada rotor. Nah, kemudian penyalaan motor sinkron. Sebuah motor sinkron dapat dinyalakan oleh sebuah motor DC pada suatu sumbu. Ketika motor mencapai kecepatan sinkron, arus AC diberikan kepada belitan motor. Motor DC saat ini berfungsi sebagai generator DC dan memberikan eksitasi medan DC kepada rotor. Beban sekarang boleh diberikan kepada motor sinkron. Motor sinkron seringkali dinyalakan dengan menggunakan belitan sangkar tupai yang dipasang di hadapan kutub rotor. Motor kemudian dinyalakan seperti halnya motor induksi hingga mencapai min 95% kecepatan sinkron. Saat mana arus searah diberikan dan motor mencapai sinkronisasi. Torque yang diperlukan untuk menarik motor hingga mencapai sinkronisasi disebut pull-in torque. Seperti diketahui, rotor motor sinkron terkunci dengan medan putar dan harus terus beroperasi pada kecepatan sinkron untuk semua keadaan beban. Nah, selama kondisi tanpa beban atau no load, garis tengah kutub medan putar dan kutub medan DC berada dalam satu garis. Nah, pada ilustrasi itu dapat dilihat di gambar ini, yang gambar nomor A, yaitu gambar ketika no load. Nah, seiring dengan pembebanan, ada pergeseran kutub rotor ke belakang relatif terhadap kutub stator. Nah, untuk ilustrasi tersebut bisa kita lihat di gambar B, yaitu yang menggunakan load. Tidak ada perubahan kecepatan. Sudut antara kutub rotor dan stator disebut sudut torque alfa. Kemudian kegunaan motor sinkron di pertambangan. Nah, dalam pertambangan motor jenis ini digunakan pada kompresor udara untuk membantu memaksimalkan efisiensi operasional dan profitabilitas seperti pemrosesan udara mineral, pemrosesan udara tekanan rendah dalam volume besar untuk aplikasi dalam proses pengolahan atau udara tekanan sedang untuk menggerakkan press filter atau pengoperasian kontrol pneumatik. Nah, untuk tempat dan harga pasaran motor sinkron ini kita dapat lihat di sini. Untuk nama barangnya, harga, berat, dan untuk kategori atau tipe serta volt, diameter, dan lain-lainnya kita bisa lihat di sini. Nah, untuk lokasinya itu di Tangerang, Banten, Indonesia, dan untuk lebih jelasnya nanti bisa di-search di link berikut. Kemudian di sini juga ada contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya ini dan penyelesaiannya yaitu kita nanti di sini kan dicari tentukan arus jangkar, faktor daya, dan sudut daya, serta daya mekanik yang dihasilkan. Nah, itu juga ditentukan efisiensinya. Nah, ini sudah dijelaskan di referensi 2 yang diberikan oleh Bapak Profesor Bambang pada halaman 513. Nah, dihasilkan seperti ini.
Untuk VT-nya yaitu 1905 volt dan IF-nya 2465 volt. Nah, P1I-nya 250 kilo kW. Nah, untuk ZS-nya 5,56 ohm, tetanya 81,7 derajat, alfa 90 derajat, 81,7 derajat, yaitu 8,3 derajat. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ini untuk gamanya 18,95 dan untuk IA-nya juga sudah ada, IF-nya juga sudah ada, dan mu-nya juga sudah dihasilkan 87,7%. Untuk caranya bisa di sini dah. Alternatif metodenya juga bisa seperti ini, seperti itu. Nah, ini juga bisa dilakukan seperti ini. Nah, untuk materi yang pertama, motor sinkron ini cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.